Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Saparadan dari kelas C8 angkatan 2020 dengan nomor pokok mahasiswa 101203117. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan pemahaman saya tentang hukum teknologi dan informatika. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Hukum Bisnis 2 yang diampu oleh Bapak Agus Alamsyah. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung membahas materinya. Baik, seperti yang saya katakan tadi, saya akan mencoba memaparkan sedikit pemahaman saya tentang hukum teknologi dan informatika. Di sini ada beberapa subbahasan yang saya akan bahas di sini. Yang pertama ada tujuan teknologi dan informasi, yang kedua ada fungsi teknologi dan informasi, dan yang ketiga ada manfaat teknologi dan informasi. Jadi setelah ini kemungkinan kita akan mengetahui apa sih tujuan serta fungsi dan manfaat dari teknologi informasi itu tersendiri. Yang pertama yaitu tujuan. Seperti yang kita ketahui, teknologi merupakan suatu temuan yang diperuntukkan atau difungsikan untuk membantu serta mempermudah urusan-urusan atau kehidupan-kehidupan manusia. Teknologi tidak bias dipisahkan dengan manusia, apalagi di dalam bidang usaha atau perniagaan atau perdagangan. Dalam dunia perdagangan, kita biasanya mendengar istilah elektronik commerce atau e-commerce atau perdagangan secara elektronik. Seperti kalau disebutkan ada beberapa toko e-commerce yang cukup familiar oleh kita, yaitu ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada, dan sebagainya. Apa sih elektronik e-commerce itu? Elektronik e-commerce adalah perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi, terutama internet, memungkinkan pelaku usaha untuk organisasi yang berada pada jarak yang jauh dapat saling berkomunikasi dengan biaya yang terjangkau. Jadi e-commerce itu suatu perdagangan yang dilakukan secara online. Jadi kita bisa membeli sesuatu dari jarak yang jauh. Misalkan toko yang menjual sepatu itu ada di luar kota. Misalkan saya akan berada di Bandung. Saya ingin suatu barang, bisa disebutkan sepatu misalnya. Sepatu itu adanya misalkan di Jakarta atau di Jogja. Nah, saya bisa membeli tersebut tanpa harus langsung pergi ke sana, tetapi bisa lewat e-commerce itu tersebut. Kemudian, nah di sini ada hukum atau undang-undang yang memperaturkan tentang hukum teknologi dan informasi. Yang pertama, upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan payung hukum ruang cyber dengan mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi teknologi elektronik pada tanggal 21 April 2008 disingkat dengan UIT. Jadi sekarang itu di dunia teknologi dan informasi juga ada undang-undangnya yang disebut Undang-Undang Ilmu Teknologi yang disingkat UIT. Jadi kita sebagai pengguna internet tidak bisa apa namanya? Tidak bisa sembarangan untuk mempergunakan. Jadi ada peraturan-peraturan yang atau kebijakan yang berlaku di dalam undang-undang tersebut, seperti kita tidak boleh menyebarkan hoax, tidak boleh melakukan bullying, ataupun tidak boleh melakukan ujaran kebencian, karena nanti kita bisa terjerat oleh undang-undang UIT tersebut. Kemudian di sini ada tujuan dari teknologi informatika tersebut. Tujuan dari teknologi informatika. Yang pertama, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pelaku di sektor e-commerce. Yaitu yang pertama ada menyelesaikan masalah, kemudian ada menumbuhkan kreativitas, yang ketiga meningkatkan efektivitas, dan yang keempat efisiensi di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Dikutip dari Williams dan Sawyer, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara,
dan video. Kemudian di sini kita ada fungsi teknologi dan informasi. Adapun fungsi dari teknologi informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menangkap atau mengcapture, yaitu melakukan atau melaksanakan capture terhadap data dan informasi. Yang kedua, menyimpan atau storage, menyimpan data atau informasi dalam bentuk media untuk kepentingan lain seperti disket, hard disk, compact disk, dan lainnya. Yang ketiga ada mengolah atau processing. Fungsi mengolah pada teknologi informasi adalah memproses data yang diterima untuk menjadikan suatu informasi. Pengolahan data atau memproses bisa berbentuk mengubah data ke bentuk lainnya, menganalisis kondisi, menghitung, menggabungkan, dan semua dalam bentuk data dan informasi. Yang keempat ada fungsi transmisi atau transmission. Transmisi yaitu mengirim data dan juga informasi dari satu lokasi menuju lokasi lain dengan jaringan komputer. Mencari kembali atau retrieval adalah melaksanakan dan menelusuran untuk memperoleh kembali atau menyalin data dan informasi yang sudah disimpan. Yang keenam ada menghasilkan atau generating, adalah mengorganisasi data dan informasi ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat. Jadi fungsi teknologi itu ada 6. Yang pertama menangkap, menyimpan, mengolah, mentransmisi, mencari, dan menghasilkan. Contoh untuk penyimpanan yaitu atau bisa disebut storage, di dalam laptop atau gadget kita pasti itu ada penyimpanannya. Karena untuk menyimpan data, sistem informasi, dan sebagainya. Kemudian di sini kita punya manfaat dari teknologi dan informasi. Yang pertama manfaatnya yaitu untuk pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi dunia pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih efektif dalam belajar. Komputer sarana yang memudahkan dalam menumbuhkan kreativitas siswa. Yang kedua, untuk industri dan manufaktur, teknologi informasi dapat membantu membuat rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada industri serta bisa mengontrol mesin produksi dengan ketepatan yang tinggi. Yang ketiga, untuk bisnis dan perbankan, dengan teknologi informasi bisa membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dan lebih aman, dan sistem perbankan yang lebih maju. Contoh dalam dunia pendidikan, kemarin kita dilanda oleh COVID. Sempat terjadi kepanikan dalam dunia pendidikan karena tidak bisa melakukan kegiatan belajar dan mengajar secara tatap muka. Tetapi dengan adanya teknologi yang seperti sekarang, kita tetap bisa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan cara daring, yaitu waktu itu melalui aplikasi Zoom, Google Meet, kemudian ada Google Sekolah, dan sebagainya. Sehingga kita tetap bisa melakukan kegiatan belajar meskipun dari jarak yang jauh. Kemudian yang manfaat yang berikutnya yaitu untuk kedokteran. Bisa dimanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit dan mengambil gambar semua orang tubuh dengan komputer. Misalkan dengan yang mengambil gambar dalam tubuh yaitu ronsen. Untuk pemerintahan, bisa juga informasi dapat diaplikasikan dalam mengolah suatu data dan informasi yang ditunjukkan kepada masyarakat. Yang ketiga, untuk hiburan atau permainan. Bisa digunakan untuk membuat animasi, perikanan, desain grafis, dan juga audio visual supaya menjadi lebih baik dan menarik. Untuk bidang kriminal bisa membuat mudah aparat dalam menyelesaikan permasalahan. Bisa dengan mudah terdeteksi pelanggaran demi pelanggaran lalu lintas dan sidik jari. Kemudian di sini ada manfaat dalam bidang perdagangan. Yang pertama, kita dapat mempermudah diri sendiri dan orang lain dalam transaksi jual dan beli. Menghemat modal karena tidak perlu lagi mendirikan sebuah bangunan. Dalam promosi di bagian perdagangan menjadi sangat efektif dan tepat. Pendataan dalam perdagangan dapat menjadi lebih mudah. Kemudian transaksi pembayaran yang mempermudah pembeli. Target pemasaran dalam perdagangan yang sangat luas, mempermudah dalam menyimpan data-data penjualan dan dana pembelian. Nah, mungkin segitu pemahaman atau pembahasan tentang hukum, teknologi, dan informatika. Jadi,
teknologi dan informasi itu sangat penting di zaman sekarang, apalagi kita sebagai generasi Z harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin keberadaan teknologi tersebut, karena kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, itu akan berguna sekali bagi kita karena akan mempermudah semua urusan kita dari mulai pendidikan, perbankan, kesehatan, pemerintahan dan sebagainya. Segitu dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.